Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman, di depan saya ada dua buah garapan ya. Nah, yang pertama itu ada Helix 35 watt ya, dan yang kedua Essential 50 watt ya. Dari keduanya saya akan pilih yang ini ya, Helix 35. Langsung saja kita perbaiki. Nah, buat teman-teman yang baru menyaksikan channel saya atau menemukan channel saya, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Nah, ini proses pembukaan ya teman-teman ya. Saya tusuk dari bawah dulu nih teman-teman. Ternyata ini ulirnya agak rusak ya teman-teman, jadi nggak bisa, jadi terpaksa nih saya congkel pakai cara lama ya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman. Dan ini sudah terbuka ya teman-teman. Pertama-tama saya akan kerok dulu bagian dari kawat kaca ya teman-teman, untuk bisa nanti saya tes ya pakai multitester. Ya, langsung saja kita tes. Oke, kita tes yang sebelah sini dulu ya. Ini bagus menyala, dan ini ya menyala juga ya, bagus ya kacanya. Nah, langsung saja kita buka mesinnya teman-teman. Nah, ini mesinnya kelihatannya masih bagus ya teman-teman, bisa kalian lihat ya. Nah, ini kita kalian lihat, nanti saya bersihkan dulu sedikit-sedikit ya. Ini RB nya masih bagus teman-teman, bisa kalian lihat ya. Ya, saya zoom dulu, kita lihat ini ya masih bagus ya. Ini RB, ini RE nya nih. Nah, ini juga nih. Tapi sebelum kita lebih dalam, saya akan tes dulu kacanya dengan mesin normal ya teman-teman ya, biar kita tahu. Nah, ini sekarang saya tes ya, langsung saja kita tes kacanya. 1 2 3. Oke, kita tes. Oke, mantap ya teman-teman, ini menyala. Nah, sekarang kita fokus di bagian mesin teman-teman. Nah, bisa kalian ketahui kalau mesin Philips ini ya agak kurang-kurang ya. Kurangnya di mana, kalian lihat saja sendiri ya, yang sering servis ya. Nah, ini saya tes air fuse dulu ya teman-teman. Air fuse ke apa masih bisa sambung ya. Ini air fuse kena ya teman-teman, air fuse nya rusak ya, resistor fuse ya maksud saya, untuk penghambat arus ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh ya, di multimeter saya sama sekali tidak bergerak. Dan ini dioda, keempat dioda, 5 dioda ini akan saya cek ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya cara cek diodanya ini, SMD ini gimana ya. Ini kalian dibulak-balik aja, tapi saya cek dulu TR nya. Nah, TR nya juga kena ya. Nah, biasanya kalau air fuse itu kena, pasti diodanya juga kena, salah satu atau dua, atau bisa keempat-empatnya teman-teman. Tapi untuk SMD biasanya agak jarang terjadi ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat dibulak-balik aja teman-teman. Nah, salah satu harus bergerak, nggak boleh dua-duanya diodanya teman-teman ya. Kalaupun dua-duanya bergerak ya, bisa jadi salah satu diodanya itu rusak, atau bisa komponen di sekitarnya rusak teman-teman. Belum tentu ya dioda itu bisa rusak semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini saya perhatikan lebih lanjut lagi, elko nya juga kena ya teman-teman. Elko nya bocor nih teman-teman, sampai begini tuh ya. Kalian bisa lihat elko nya bocor, elko harus ganti berarti ya. Dan saya akan cek lagi. Nah, ini air fuse nya juga kena ya tuh, kalian bisa lihat ya, agak bengkak ya, agak pecah di sini. Nah, berarti kan tandanya udah pasti ya, ini air fuse harus diganti teman-teman. Nah, biar kalian paham ya, biar lebih jelas, ini diodanya akan saya lepas satu-satu dan keluar. Nah, lepas dari PCB saya tesnya ya, apa lebih akurat sih sebenarnya kalau dilepas itu, apakah
kelima dioda ini putus atau enggak ya teman-teman ya. Dan ini saya akan lepas satu persatu ya, jadi ceknya di luar ya teman-teman ya. Ada yang kalau tadi kan di PCB kemungkinan besar kurang begitu akurat teman-teman. Paling bagus kalian kalau mau cek ya, ini dioda dilepas semua. Tapi ingat untuk pasangnya juga jangan lupa ya, nanti saya ajarkan cara pasangnya ya. Intinya saya kasih patokan cara pasang dioda SMD teman-teman itu ya. Nah ini sedikit lagi akan terlepas dan selanjutnya saya akan langsung tes di multitester ya teman-teman. Nah ini kalau ini nggak bisa ya, kalau nggak bisa lepas kalian tambahin timah aja di samping kiri kanannya nih biar lebih tebal ya. Nah ini cepat ya. Nah oke, udah selesai, saatnya kita tes langsung di multitester ya, satu persatu teman-teman. Ya mohon maaf ya, ini videonya sepertinya agak panjang ya. Nah kalian boleh cek seperti ini teman-teman, dikali 100 ya. Nah seperti ini ya, kalian di titik aja kayak begini, kalian cari pelan-pelan. Nah kalau bergerak begini nih pasti dia menunjukkan angka ya. Nah berarti ini bagus ya. Satu udah berhasil normal, dan satu lagi kita cek lagi. Nah ini bergerak ya, ini bergerak. Nah setelah bergerak kita balik lagi seperti ini. Nah ini nggak bergerak ya. Nah ini bagus. Nah cek lagi. Nah ini bergerak, ini tidak bergerak, bagus. Nah ini cek lagi ya, tidak bergerak, ini bergerak. Ah ini bagus. Satu lagi ya, kita cek lagi, ini tidak bergerak. Up, ini bergerak ya, bergerak nih. Nah ini bergerak ya, bergerak. Ini tidak bergerak, kita cek harus tidak bergerak ya, harus tidak bergerak. Nah berarti kelima dioda ini normal teman-teman. Nah lalu kita pasang kembali ya seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat ya, biasanya dioda itu pasti ada kutub ya. Nih kalian bisa lihat kutubnya seperti di kiri layar. Oke, bisa kalian lihat ya, yang berkedip ini adalah bagian kutub ya, yang ada garis-garisnya ya. Nah taruhnya itu harus disesuaikan dengan garis yang warna putih, yang bentuknya persegi seperti yang berkedip ya. Ini kalian bisa lihat ada potongannya. Kalau nggak ada potongan itu bukan ya. Nah kalian disejajarkan dengan garis strip-strip ke potongan seperti ini teman-teman. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau salah biasanya kalau nggak terbakar ya dia nggak bisa bernyala teman-teman, nggak bisa nyala ya lampunya teman-teman. Dan kalian juga harus ekstra sabar ya untuk menyusun satu persatu dioda SMD ini teman-teman, karena ini dioda kecil ya, lebih kecil dari dioda biasanya teman-teman. Dan ini model solderan semua teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Dia nggak kayak dioda yang lampu lama, dia ada lubang tinggal kalian tusuk ke dalam ya, terus kakinya kalian solder ya, nggak seperti itu ya. Ini beda teman-teman, ini semua main solder semua teman-teman. Dan cara penyolderannya kalian taruh seperti ini ya. Nah, taruh seperti ini, lalu kalian solder ya, kiri kanan kiri kanan. Kalau kurang banyak kalian tambah timah solder ya teman-teman. Nah seperti ini, kiri kanan ya. Nah banyak di antara kalian ya tanya solder yang bagus apa. Kalau untuk kecil-kecil begini ya, saya sarankan solder tip ya, seperti saya yang pakai ini. Ini saya solder merek Sunshine ya, 809 teman-teman, 809. Yang pilih yang 60 watt ya, udah cukup ya teman-teman ya, jangan terlalu besar ya. Kalau ini sifatnya soft ya, solder lembut teman-teman. Nah seperti ini ya, solder lembut, nggak kayak yang 60 watt yang besar itu teman-teman. Mungkin itu kita kembali lagi ke selera teman-teman masing-masing ya, enaknya pakai yang mana. Kalau saya lebih senang yang ini teman, kecil ya, ujung mata solder kecil, cuman tetap panas ya, walaupun panasnya agak lambat ya teman-teman, nggak panas seperti solder pada biasanya teman-teman. Nah ini sudah selesai, saatnya saya akan cek
transistornya teman-teman. Dan ini paling penting ya. Nah ini kalian juga harus tahu ya caranya ya. Kalau solder tipis begini biasanya agak susah angkatnya, makanya saya tambahkan timah agak tebal ya, biar agak tebal jadi untuk diangkat nah gampang ya. Tuh ya, kalian bisa lihat kalau timah sudah tebal begini tinggal diangkat aja tebal teman-teman, gampang kok. Tuh ini sudah selesai ya. Ini akan saya cek dulu di multitester. Nah ini kedua-duanya ini karena kenapa, karena RERB nya itu masih bagus ya dan jelas teman-teman. Nah ini saya akan cek dulu transistornya, dan ini kita bersihkan pakai atraktor ya atau penyedot timah teman-teman. Dan ini sudah terangkat ya teman-teman ya. Saya akan cek transistornya apakah bergerak. Nah ini mati teman-teman. Maaf multitester saya belum diatur. Nah ini ya, kiri kanan bergerak ya, berarti ini udah short ya atau konslet. Nah ini juga sama ya teman-teman ya, nggak beda jauh ya. Nah ini saya ganti. Nah kita cek dulu apakah RERB nya perlu diganti. Saya cek dengan multitester digital teman-teman biar akurat ya. Nah saya cek langsung, ini nggak apa-apa nih teman-teman. Kalau RERB nya ini 1 ohm ya, ini basisnya kita lihat ya masih 15 ohm. Dan kita cek sekali lagi yang sebelahnya, ini 15 ohm masih oke. Dan ini 1 ohm harusnya. Nah masih oke ya. Di RERB masih oke, kita hanya ganti transistor saja teman-teman. Dan ini saya pakai transistor 13007 aja teman-teman, lebih apa ya, lebih besar ya kapasitasnya. Walaupun mungkin untuk 35 paling 13005 ya, saya pakai 13007 ya, nggak apa-apa demi pelanggan ya, buat kepuasan pelanggan juga teman-teman. Dan ini kalian perhatikan ya, yang putih ini adalah basis teman-teman. Kalian kalau sebelum pasang kalian ukur dulu ya. Jadi prop merah di tengah, hitam di kiri dan kanan teman-teman. Nah mana yang bergerak itu adalah basis itu teman-teman. Kalau transistor saya ini multi teman-teman, kiri kanan bergerak soalnya, bukan berarti rusak ya, ini normal teman-teman. Nah kalian balik lagi ikuti aja bawaan ya, mukanya hadap mana dan punggung hadapnya mana, kita ikutin aja nih sih, seperti ini teman-teman ya, jangan sampai salah teman-teman, nanti konslet. Oke teman-teman, ini mungkin video saya sampai di sini dulu teman-teman ya. Ini agak panjang soalnya ini durasi juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe video saya, dan kita kembali lagi di esok hari. Terima kasih telah menonton dan bye bye.